Apa yang menjadi perbedaan? Tahu kalau di Katolik atau Kristen itu menganut Trinitas. Iya. Padahal kalau kita baca Alkitab, Yesus mengajarkan syahadat. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau Allah satu-satunya, Yesus Kristus adalah utusan. Asyhadu Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dibantu disampaikan kepada panitia agar bisa mengaturkan mikrofon kepada Mbak Lucia. Kalau ada mikrofon yang ini untuk ya supaya suaranya bisa terdengar sampai ke Merauke sana. Ya. Sudah. Baik. Bismillah, pada siang hari ini akan kita saksikan bersama prosesi kegiatan pensyahadatan masuk Islam pada siang hari ini atas nama Ananda Mbak Lucia Dea Natalia. Natalia. Oh, Natalia. Ya. Lahir tahun 1952. Berarti umur berapa sekarang? 31. Mikrofonnya bisa? Ya. Umur 31 Desember. Umur 31. Baik. Agamanya saya baru minta datanya hari ini karena saya yang lalu nggak enak mau minta data, nggak enak. Jadi karena kita juga nggak maksa orang masuk Islam kan begitu. Jadi datanya biasanya kami minta dadakan juga biar orangnya nyaman. Katolik, agamanya beliau Katolik. Kemudian ini KTP-nya jadi bukan mu'alaf abal-abal. Jadi kadangkala ada orang bilang, saudara kita dari Kristen Katolik bilang settingan. Tidak pernah kami settingan. Ini datanya ada, semuanya ada, jadi KTP-nya masih Katolik. Hari ini mau masuk Islam dan semua keluarga masih Katolik. Masih Katolik semuanya. Semua keluarga masih Katolik. Ya. Ini KTP-nya Bogor. Tapi tinggalnya di Bali. Betul. Datang dari Bali. Dari Jogja. Gimana ini ceritanya? Dari Bali tapi kok datang dari Jogja? Jadi sebelumnya saya memang Iya. kerja di Jogja. Iya. Kerja di Bali, maaf. Iya. Kerja di Bali, terus kemudian memang ini ada rencana pulang kampung dengan Iya. misi khusus, Iya. yaitu untuk pertama sebenarnya untuk syahadat, yang kedua Iya. untuk bicara langsung sama ke orang tua. Iya. Dan terus karena kemarin kebetulan janjinya awalnya tanggal 15, Iya. tapi ternyata diganti jadi 19, keburu saya pulang ke Jogja. Jadi Iya. hari ini tengah malam kemarin, semalam kami sekeluarga kebetulan dari keluarga calon suami saya Iya. mensupport saya, dia bantu. Kita berangkat dari Jogja jam setengah 12 malam, nyampe tadi pagi hanya untuk syahadat. Nanti kembali lagi ke Jogja. Alhamdulillah. Ini semuanya dari Jogja semuanya, Betul, keluarga. Di belakang itu semua rombongan dari Jogja datang jauh-jauh ke sini untuk syahadat. Masya Allah. Kemudian begini, Mbak Lucia ini masuk Islam. Tadi saya dengar selentingan calon pasangan. Masuk Islam karena mau menikah atau karena misi apa ini? Jadi sebelumnya memang awalnya itu karena masnya ini, dia ini awalnya nanya-nanya, awalnya dia yang mau masuk Katolik. Ya. Nah, dia ini nanya-nanya tentang Katolik, tapi kemudian saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya. Nah, dari situ saya mulai ragu, saya ngerasa saya tidak mengenal Tuhan saya sama sekali, karena yang saya tahu pun selama saya di Katolik, saya hanya ya datang ke gereja itu hanya sebagai formalitas. Dan ya untuk kayak di gereja untuk pembacaan kitab-kitab atau ayat-ayat kan itu pun hanya formalitas saja. Kemudian saya cari tahu dari Ayah Sofia Mu'alaf Center juga, dari Ustadz Kainama. Sungguh terinspirasi saya dengan Ustadz Kainama. Oh, iya. Dan Ustadz Ibung juga.
Ya, lanjut. Ya, dengan Ustadz Ipung juga saya nonton YouTube-nya dan banyak banget hal-hal yang saya pelajarin tentang agama saya sebelumnya itu Katolik. Bagaimana Yesus tuh seperti apa sih, dan saya di situ semakin kok aneh ya, maksudnya selama ini yang saya Katolik yang benar-benar merasa Yesus tuh Tuhannya, tapi malah semua yang menjalani itu umat Islam. Dari situ saya mulai ragu, bahkan apa yang disampaikan ke Ustadz Kainama gitu di Hagia Sophia, saya bahkan kadang nggak langsung percaya, saya mencari tahu lagi dari internet, dari buku, dan ternyata itu semua benar. Jadi itu yang membuat saya semakin yakin untuk masuk Islam. Dan bisa dibilang bukan karena pasangan saya, karena bisa dibilang sebelumnya keluarga saya ada sempat seperti apa ya, kesal atau trauma dengan oknum Islam yang itu yang membuat saya pun awalnya kesel, maksudnya awalnya benci sama oknum Islam ini. Tapi alhamdulillahnya setelah saya belajar tentang kristologi ini, saya merasa ya, saya masuk Islam bukan karena orangnya atau melihat orangnya, tapi saya melihat agamanya. Kalau Islam adalah agama yang paling baik. Gitu. Jadi walaupun ya insya Allah tanggal minggu depan hari Selasa saya akan ke Bogor untuk menyampaikan ke keluarga saya untuk ya ingin memberitahu kalau saya masuk Islam itu bukan karena pasangan, tapi memang karena saya belajar Islam, belajar kristologi. Alhamdulillah. Mbak, selama kemarin itu beragama, kemudian ke gereja, merasa hampa begitu ya, kurang lebih? Betul, iya. Itu apa yang ada, keraguan apa sesungguhnya yang terjadi pada diri Mbak Lucia itu? Yang membuat saya benar-benar ragu itu ketika pasangan saya ini ingin belajar tentang Katolik. Nah, dia di sini malah nanya tentang Katolik, saya nggak bisa jawab sama sekali. Dan memang pun saya sempat ketemu Romo dengan pasangan saya, Romonya pun jawabnya muter-muter. Dan di situ saya mikir, saya nggak nemu jawabannya di Romo ini. Dan ketika saya nonton YouTube, nonton tentang belajar kristologi, malah saya mendapatkan jawabannya. Itu yang membuat saya semakin yakin bahwa Islam adalah jawabannya. Ya, baik. Mbak Lucia, apakah benar selama ini yang disampaikan oleh masyarakat bahwa saudara kita dari Kristen dan Katolik itu jarang membaca Alkitab? Betul. Betul. Padahal sesungguhnya semakin kita membaca Alkitab, maka semakin kita dekat kepada Allah. Betul, ya. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita jatuh cinta kepada Islam. Ya, benar. Betul? Betul. Kemarin Mbak Lucia itu malah semakin rajin baca Alkitab akhirnya. Betul. Nyari-nyari apa benar itu? Apa benar? Apa benar Yesus itu Muslim? Iya, betul. Demikian, begitu. Betul, iya. Masya Allah. Ini Mbak Lucia masuk Islam bukan atas dasar keterpaksaan kan? Enggak ada. Karena sama masnya. Oh enggak. Ayo, enggak boleh, enggak nikah. Pokoknya enggak mau nikah kalau Lucia enggak masuk Islam, begitu? Oh enggak. Jadi itu kenapa saya ingin mengatakan kepada orang-orang bahwa saya masuk Islam itu bukan karena pasangan saya, tapi karena saya benar-benar belajar kristologi. Saya mencari tahu, saya berusaha tetap belajar kalau Islam itu emang yang terakhir, yang jawabannya. Masya Allah. Masnya namanya siapa? Huda. Mas Huda. Mas Huda berdiri, Mas Huda. Mas Huda berdiri. Nah, itu Mas Huda itu di belakang. Iya, betul. Pakai jaket hitam itu, jaket biru. Jaket biru. Betul, kemeja biru. Iya, kemeja biru. Nah, enggak apa-apa, berdiri. Boleh duduk lagi. Nah, itu kemarin Mas Huda rencananya mau masuk Katolik. Ya, jadi sebetulnya dari kayak seperti yang Ustaz tahu, mungkin Kristen Katolik itu keras orangnya. Kalau misalnya kita pacaran beda agama, pokoknya nggak mau tahu, dia yang harus pindah. Jadi seperti itu. Dulu awalnya saya seperti itu, dan beliau ini mengosongkan diri, dia nggak memaksakan saya atau memaksakan dia malah belajar tentang kristologi, mencari tahu, bahkan dia ngasih tahu ke saya, benar nggak sih ini kayak gini, ini benar nggak? Dan itu dia mengasih tahu dari sisi Alkitab, sisi Kristen, sisi Katolik. Itu yang membuat saya,
oh iya ya, kenapa kayak gini ya? Itu yang membuat saya akhirnya belajar sendiri dan makin belajar tentang Alkitab dari Kristologi. Begitu, Ustaz. Baik. Insya Allah. Saya ini sampai speechless, bingung ini. Mau ngomong apa ini? Luar biasa ini. Jadi dakwahnya semuanya, dakwahnya kaum muslimin yang mendakwahkan tentang Islam itu sesungguhnya bukan tidak ada nilainya, bukan tidak ada manfaatnya. Akan ada menjadi bola salju yang itu suatu saat akan mendapatkan faidahnya, manfaatnya, begitu. Teruskan dakwah. Ini terutama untuk para mahasiswa, para mahasiswi semuanya. Apalagi jurusannya di bidang SAA, studi agama-agama. Maka modalitas untuk meraih pahala, itu justru Anda yang pegang semuanya. Bukan ada di mahasiswa jurusan matematika, bukan di jurusan fisika atau jurusan lain. Justru modalitas sesungguhnya itu yang punya hak itu Anda semuanya. Begitu. Maka teruskan itu, dakwah itu diteruskan terus begitu sampai nanti akan menuai panennya begitu. Baik, Mbak Lucia hari ini sudah siap masuk Islam? Sudah. Sudah bulat? Sudah. Tidak setengah lingkaran? Enggak. Bulatnya seberapa? Utuh. Sampai utuh ya. Tidak akan ada rasa penyesalan lagi? Insya Allah enggak. Ya, karena agama ini sudah nanti kalau sudah keputusan itu maka akan menjadi seperti tato permanen begitu, sulit untuk dirubah begitu. Artinya Mbak Lucia hari ini bukan untuk permainan saja kan, bukan, sudah yakin ya. Ustadz Kenama mohon maju ke depan. Oh iya. Ya. Ustadz Kenama disampaikan dulu sebagai pendeta pada siang hari ini untuk menyampaikan katekisasi. Oh ya. Menyampaikan katekisasi orang untuk ini masuk Islam. Saudaraku, apabila saudara dan saya, dan jika saudara dijauh oleh kuasa itu saudara, maka jangan keraskan hatimu, oh saudara. Ada istilah katekisasi di dalam kekristenan dan kekatolikan, namanya katekismus. Dari bahasa Latin katekismus, katekis, artinya memperhambakan diri terhadap pengetahuan. Sekali lagi, kita menjadi hamba pengetahuan, knowledge. Lanjut, saya ada info ya bahwa di channel saya ada YouTube affiliate. Jadi sana kalian bisa check out pun berbelanja di channel saya. Di sini saya akan memperkenalkan bahwa di sini kalian bisa berbelanja produk ya. Di sini kalian bisa klik Adama Entertainment di halaman profil, kemudian kunjungi toko, dan di sini kalian akan disuguhi berbagai koleksi unggulan, baik itu mainan, minuman, peralatan konten kreator dan fashion muslim. Kalian tinggal klik dan berbelanja di sana. Atau kalian juga misalnya ingin berbelanja langsung di videonya, kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini kalian pilih selengkapnya. Nah, di sini akan muncul produknya ya. Produknya di sini toko mainan, minuman, peralatan, lihat komentar. Dan juga bisa lihat toko Adama Entertainment. Tapi jika kalian misalnya tidak sempat melihat itu, kalian bisa lihat selengkapnya. Nah, di sini juga kalian bisa lihat yang menjadi konten kreator, minuman, dan juga pakaian dan aksesoris. Jadi kalian tinggal klik saja videonya. We became a slave of knowledge. Kita menjadi budak pengetahuan. Katekismus. Karena orang-orang yang menjadi budak pengetahuan, maka sebetulnya dia adalah tuan untuk dunia ini. Karena dia berbekal pengetahuan, knowledge, wisdom, atau Sophia. Sophia. Kemarin saya sama Ustadz Ipung baru ke tempat sumber Sophia. Sophia itu bahasa Yunani koine. Diambil menjadi satu nama tempat di Turki yang sekarang sangat dihormati, yang dipakai juga oleh Ustadz Ipung menjadi Hagia Sophia, Hagia Sophia.
Hagia Sophia itu bahasa Turki yang tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Tanya orang Turki, samperin. Can you tell me please the meaning of the words or term Hagia Sophia? Nggak ada artinya, dia bilang. Karena itu bukan bahasa Turki. Bahasa Yunani koine. Hagia Sophia artinya the greatness of wisdom. Kemuliaan pengetahuan, knowledge. Hari ini Lucia bilang gini, saya kaget. Saya nonton Ustadz K di Hagia Sophia. Nah loh, saya jadi merasa bersalah. Bersalah apa? Kenapa nggak dari dulu ketemu langsung sama kamu? Supaya kamu bisa bertanya langsung sama Kainama. Begini, apapun yang kita tanyakan kepada yang sangat Kainama dan Ustadz Ipung hormati, para pemimpin agama Kristen dan Katolik, itu sepertinya tidak akan dijawab. Dan insya Allah tidak akan pernah dijawab. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya. Lucia datang ke orang tersebut dengan segala rasa hormat, para pimpinan agama Kristen dan Katolik yang Kainama dan Ustadz Ipung sangat hormati. Itu malah dipesankan agar tidak menjawab itu atau tidak mengajarkan yang ke arah tersebut. Apalagi tadi Lucia bilang yang menyangkut hal-hal menyangkut Yesus Kristus. Tidak boleh, memang tidak boleh. Kenapa? Bubar nanti. Lo contohnya ini tadi kita sama adik-adik kita tersayang ini, mahasiswi. Yesus sholat kepada Allah. Itu bagaimana? Yesus di hitan. Nanti kita akan sambung itu. Yesus itu di hitan. Yesus saum, puasa. Dan yang paling parah, nanti kita akan buka pembuktiannya. Yesus ke Mekah tawaf. Kalau Lucia bawa itu ke masih bagus Lucia nggak dilempar gelas. Karena saya sudah, ini jahitan 6. Karena saya mempertanggungjawabkan ini. Ditanya, Agustinus, nama saya Agustinus Christopher Kainama. Panggilan Kainama, K. Nama baptis saya Agustinus. Agustinus adalah nama bapak gereja. Agustinus dari Hippo, itu adalah bapak gereja, penulis tafsir ayat Bible yang paling luar biasa sampai detik ini dihormati. Namanya Agustinus, itu menjadi nama baptis saya. Ditanya begini, Agustinus, kenapa kau jadi Islam? Kau buang semua cinta Yesusmu. Engkau bisa begini karena Yesus telah mati di kayu salib bagimu. Kau jual Yesusmu, pasti ngomongan gitu. 2 kali, kau salibkan Yesus 2 kali. Kau berkhianat bagaikan Yudas Iskariot dan sebagainya. Itu pasti diterima oleh orang dari kekristenan atau Katolik yang bersyahadat, pasti. Lalu saya jawab begini dengan segala rasa hormat, saya menjadi Islam karena Yesus suruh saya. Kita mungkin bisa berbesar hati ya mendengar jawaban Kainama ya, tapi bayangkan kalau Anda jadi mereka, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan maminya Kainama, maminya Ustadz K, dan papinya Ustadz K ketika saya bilang saya sudah bersyahadat? Bayangkan hancur hatinya Lucia. Jadi kita tidak menyalahkan mereka. Coba kita ada di posisi mereka gitu loh. Ya, hancur hatinya, sehancur-hancurnya karena kecewa. Apalagi Kainama ini sudah begitu banyak biaya yang diberikan buat Kainama supaya bisa itu tuh, bisa yang tadi tuh Hebrew, supaya bisa tahu siapa Yesus, supaya tahu sebetulnya dia lahir di mana, di kandang atau di bawah pohon korma, supaya kita bisa tahu dia itu sebetulnya bener nggak gondrong atau tidak. Serius, masalah gondrong aja diomongin. Wallahi, dia itu bule apa bukan? Begitu banyak biaya dan segala keringat usaha untuk supaya Kainama tahu itu. Begitu Kainama tahu, Kainama bersyahadat. Apakah hancur hati orang? Apa yang akan dihadapi Lucia telah Kainama hadapi. Betapa bagaimana kita pulang dengan perasaan yang bagaimana, bukan
karena kita tidak menerima kebenaran Islam, Ustaz. Bukan. Tapi bagaimana menyampaikan kebenaran Islam yang telah aku peluk ini kepada mami yang melahirkan aku? Itu gimana coba? Seperti itulah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan itu subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.